Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Delia Putri Ramadhani bersama rekan-rekan saya, Difka Ahmad Naufal, Raihan Ramadan, Muhammad Andika Putra, dan Andri Nita Sarasa. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil rancangan strategi kampanye politik untuk Dr. Arief Santoso dalam Pilkada Samarinda 2025. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Politik dan Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Sarwo Edi Wibowo, MM. Baik, kami akan membedah bagaimana sosok Dr. Arief Santoso dibangun sebagai sebuah brand politik yang tangguh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Dalam strategi pemasaran politik, kandidat adalah brand utama yang kita kelola. Untuk Pilkada Samarinda 2025, kami merancang figur Dr. Arief Santoso, SHMM. Mengapa beliau? Jika kita melihat dari data yang ada di layar, Dr. Arief ini adalah sosok yang memiliki kualifikasi mumpuni. Beliau berusia 45 tahun dengan latar belakang pendidikan S3 Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia. Poin terpentingnya yang kami ingin tonjolkan adalah rekam jejak beliau. Sebagai Ketua DPRD Kota Samarinda, selama 2 periode berturut-turut, beliau telah memiliki 20 tahun pengalaman di bidang legislatif dan pemerintahan daerah. Ini membuktikan bahwa beliau bukanlah politisi karbitan atau pendatang baru tanpa pengalaman. Kami memposisikan beliau dengan 4 nilai utama atau key attributes: tegas dan berani, rakyat, inovatif, dan anti KKN. Visi besarnya adalah mewujudkan Samarinda sebagai kota cerdas, hijau, dan sejahtera. Dengan dukungan dari Partai Harapan Maju nomor urut 3, kami yakin figur ini sangat relevan dengan kebutuhan warga Samarinda saat ini. Namun, sebuah figur yang kuat haruslah dibangun di atas fondasi yang tepat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu realitas politik yang ada di lapangan. Mari kita lihat analisis situasi Samarinda 2025. Di sini kami memetakan 4 isu krusial yang mendesak untuk diselesaikan, mulai dari infrastruktur yang buruk, masalah pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kota saat ini. Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa visi Dr. Arief Santoso sangat dibutuhkan. Nah, setelah kita memahami situasi lapangan tersebut, barulah kita akan membedah kekuatan dan tantangan kandidat kita melalui analisis SWOT. Untuk bagian ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Andri Nita Sarasa. Dipersilakan. Selanjutnya pada slide berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai penilaian objektif terhadap posisi kandidat menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, analisis ini itu bertujuan untuk melihat kondisi kandidat secara menyeluruh, baik dari sisi internal maupun eksternal. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu Strength internal. Dari sisi kekuatan atau strength, kandidat memiliki beberapa keunggulan utama. Kandidat memiliki rekam jejak sekitar 20 tahun di DPRD yang telah terverifikasi dan dapat dibuktikan secara publik. Selain itu, kandidat juga memiliki latar belakang pendidikan S3 Hukum Tata Negara yang menjadi penilai tambah dalam membangun citra kompetensi, dan pemahaman terhadap kebijakan publik. Kemudian, kandidat juga memiliki jaringan relawan, terutama dari generasi Z atau Gen Z, yang cukup aktif di sosial media sehingga dapat membantu penyebaran pesan kampanye secara lebih luas. Ditambah lagi, kandidat ini memiliki citra yang relatif bersih karena tidak terlibat kasus korupsi ataupun skandal publik. Lanjut, yang kedua, weakness. Akan tetapi, di sisi lain terdapat beberapa kelemahan atau weakness. Mesin partai kandidat masih kecil dibanding kandidat pertama yang didukung koalisi lebih besar. Dari sisi pendanaan, anggaran kampanye juga lebih terbatas dibandingkan pesaing dengan kekuatan finansial lebih tinggi. Selain itu, kandidat belum terlalu dikenal di wilayah pinggiran dan daerah di luar Samarinda. Kandidat juga perlu pendekatan edukasi khusus untuk pemilih senior yang belum terlalu aktif menggunakan media digital.
Kita akan masuk kepada bagian eksternalnya. Kalau yang tadi itu internalnya, sekarang masuk ke bagian eksternalnya, yaitu opportunities atau peluang. Pada bagian opportunities, terdapat peluang yang cukup besar untuk menarik pemilih baru, terutama karena adanya ketidakpuasan sebagian terhadap pertahanan. Gen Z di Samarinda juga semakin aktif dalam politik sehingga menjadi target pemilih yang potensial. Isu lingkungan dan banjir pasca kejadian besar tahun 2024 turut menjadi isu yang semakin relevan bagi masyarakat. Selain itu, belum banyak kandidat yang menonjol dari sisi hukum dan reformasi, sehingga hal ini dapat menjadi pembeda kandidat. Lanjut kepada bagian terakhir, threats atau ancaman. Kandidat menghadapi kompetitor dengan sumber daya kampanye yang lebih besar. Resiko penyebaran hoaks maupun blog campaign di media sosial juga mengaruhi citra kandidat. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih muda cenderung fluktuatif menjadi tantangan tersendiri karena banyak pemilih muda yang masih belum menentukan pilihan atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, yang biasa disebut golput. Lalu selanjutnya, pada berdasarkan analisis SWOT ini, strategi hanya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan kekuatan kandidat seperti rekam jejak yang bersih dan kedekatan dengan generasi muda untuk merebut pemilih mengambang. Sementara itu, kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan melalui perluasan jangkauan kampanye serta penguatan komunikasi publik. Next, kita akan masuk ke persona pemilih pada slide selanjutnya. Pada slide ini, kami menampilkan buyer persona atau gambaran profil pemilih target yang kami beri nama Budi Pratama. Persona ini mewakili kelompok pemilih pemuda urban dari Gen Z yang tinggal di wilayah perkotaan. Budi Pratama digambarkan sebagai pemuda berusia sekitar 22 tahun, seorang mahasiswa berdomisili di Kecamatan Sungai Kunjang dengan kondisi sosial ekonomi menengah. Persona ini dipilih karena mewakili karakteristik pemuda yang aktif di media sosial, memiliki akses internet tinggi, serta cukup kritis terhadap isu politik. Pada bagian demografis, target pemilih ini berada pada rentang usia 18-25 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya masih berstatus mahasiswa atau fresh graduate dengan penghasilan yang tidak stabil atau bergantung kepada orang tua. Pada segi geografisnya, mereka banyak berada di wilayah perkotaan seperti Sungai Kunjang dan Samai Rendah Hilir. Mereka cenderung tinggal di kos atau kontrakan, menggunakan smartphone secara aktif, dan memiliki akses internet yang cepat. Pada bagian psikografisnya, kelompok ini cenderung kritis dan skeptis terhadap politik lama. Mereka lebih peduli pada isu transparansi, lingkungan, anti korupsi, dan menginginkan pemimpin muda yang dianggap otentik atau nyata. Kelompok ini juga mudah kehilangan minat jika kampanye hanya berisi janji tanpa bukti atau penyampaian yang membosankan. Nah, dari perilaku ini, mereka itu lebih banyak memperoleh informasi dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X atau Twitter. Keputusan politik mereka juga sering dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, influencer, maupun opini publik digital. Karena pendekatan kampanye yang efektif untuk kelompok ini adalah komunikasi yang kreatif, otentik, singkat, dan menunjukkan bukti nyata, bukan sekedar slogan politik. Kesimpulannya, memahami karakter pemilih seperti Budi Pratama sangat penting agar strategi komunikasi kampanye dapat lebih tepat sasaran, terutama untuk menarik perhatian pemilih muda generasi Z atau Gen Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, slide selanjutnya ini yaitu pemilih yang bernama Ibu Sari Wulandari. Ini mana Ibu Sari Wulandari ini sebagai representasi pemilih ibu rumah tangga di wilayah pinggiran kota Samarinda. Ibu Sari Wulandari ini berusia 38 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang sayur. Kelompok ini lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan jalan, pendidikan anak, kesehatan, dan biaya hidup. Mereka ini cenderung mempercayai pemimpin yang sederhana, jujur, dan dekat dengan masyarakat. Informasi politik yang diperoleh
Itu biasanya melalui grup-grup WhatsApp, televisi, dan lingkungan sekitar. Karena itu, strategi kampanye yang cocok untuk segmen-segmen ini adalah pendekatan secara emosional, sederhana, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Oke, slide selanjutnya yaitu adalah pemilih yang bernama Bapak Hendra Gunawan, di mana Bapak Hendra Gunawan ini adalah representasi dari pemilih dari kalangan pengusaha UMKM, di mana Bapak Hendra ini adalah pemilik usaha warung makan dan catering kecil. Kelompok-kelompok ini memilih kandidat berdasarkan program ekonomi yang nyata seperti kemudahan modal usaha dan perizinan UMKM. Mereka ini termasuk pemilih pragmatis dan masih mempertimbangkan pilihan politiknya itu sampai mendekati hari pemilihan. Selain itu, kelompok ini juga dapat menjadi opinion leader di lingkungan pedagang. Karena itu, kandidat perlu menunjukkan program kerja yang konkret dan rekam jejak yang jelas untuk menarik untuk menarik segmen-segmen pemilih dari kalangan pedagang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengemas Pak Arif ini sebagai sosok yang pas. Jadi intinya dari slide ini sebetulnya sederhana, yaitu gimana cara supaya pas warga Samarinda masuk ke bilik suara, nama Pak Arif yang langsung muncul di kepala mereka. Politik itu urusan persepsi, jadi tim sukses ingin membangun kesan bahwa Pak Arif ini adalah pilihan yang paling aman dan meyakinkan. Strateginya itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada positioning, yaitu tim ingin warga tahu kalau Pak Arif ini bukan orang baru. Beliau punya modal yang kuat, yaitu 20 tahun pengalaman di parlemen dan gelar doktor S3 di bidang hukum. Ini sinyal ke warga kalau beliau paham aturan main dan bersih dari masalah hukum. Lalu yang kedua, branding yang digunakan yaitu biar warga merasa dekat. Penampilannya diatur menggunakan warna biru tua atau navy supaya kelihatan bijaksana, dan menggunakan warna emas biar terkesan membawa kemakmuran atau sedikit kemewahan. Selanjutnya ada slogannya yaitu menggunakan berdaya dan sejahtera. Foto-fotonya pun dibuat berwibawa tetapi tetap ramah senyum. Plus pakai batik khas Kaltim biar terasa lokal banget. Ada 3 janji utama. Beliau jualan program yang gak muluk-muluk tetapi jelas hitungannya. Yang pertama itu ada benerin jalan rusak sepanjang 300 km. Lalu yang kedua ada stop perluasan tambang sekitar 1000 hektar demi Samarinda yang lebih hijau. Lalu yang terakhir ada bantu 1000 UMKM biar naik kelas. Jadi mereka dikasih modal dan diajari jualan online. Lalu selanjutnya ada nilai jual utama atau USP. Apa yang bikin beliau beda dari calon lain? Pak Arif bukan bagian dari pengusaha lama atau incuben. Bukan pengusaha tambang besar. Sekolahnya tinggi S3 hukum dan didukung oleh relawan yang bergerak pakai hati, bukan karena dibayar. Next, selanjutnya ada cara mengobrol yang menyentuh hati. Jadi kalau mau orang milik kita jangan langsung jualan program, harus pakai pendekatan dari hati ke hati. Jadi di slide kedua ini rumusnya adalah masalah, solusi, dan harapan. Yang pertama itu masalah. Jadi Pak Arif ini menggunakan logikanya. Jadi masalahnya itu menggunakan logika warga harus merasa didengar dan dipahami dulu. Kalau kita langsung datang pamer keberhasilan, warga bakal cuek. Cara ngomongnya datang ke warga dan validasi kesusahan mereka. Bapak Ibu, kita semua capek ya,
tiap kali hujan deras sedikit kita langsung panik dan mikirin banjir. Belum lagi anak-anak muda kita yang lulus sekolah tetapi susah banget cari kerja. Bukan takdir, ini karena kita belum diurus dengan benar. Lalu yang kedua ada solusi. Jadi di sini kita menggunakan masalah yang sebelumnya. Jadi solusinya itu setelah warga merasa sepemikiran baru dikasih solusi, tetapi solusinya jangan cuma kalimat manis, harus ada angka dan targetnya biar warga percaya kita serius. Cara ngomongnya, nah kalau saya terpilih dalam 100 hari pertama, saya akan langsung bereskan 12 titik banjir yang paling parah. Dan di tahun pertama kita akan buka pelatihan buat 10.000 anak muda di BLK. Lalu di tahun ketiga kita modalin 1.000 UMKM sampai bisa diekspor. Lalu yang ketiga itu ada harapan. Jadi setelah solusinya selesai, jadi Pak Arif ini tutup obrolannya dengan bikin warga tersenyum dan membayangkan masa depan yang indah. Ini yang bikin mereka bergerak ke TPS untuk mencoblos dirinya. Cara ngomongnya seperti ini. Coba bayangkan beberapa tahun lagi kita bisa tinggal di Samarinda yang bersih, asri, bebas banjir, dan anak-anak kita sekolah dengan tenang. Pas lulus bisa kerja di kota sendiri tanpa merantau jauh. Kita semua bakal bangga bilang saya orang Samarinda. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan narasi kebijakan publik. Ada 3 program unggulan terukur. Kebijakan publik adalah substansi dari seluruh kampanye. Kampanye tanpa kebijakan hanya pencitraan kosong. Setiap program harus yang pertama berbasis masalah nyata yang dirasakan warga. Yang kedua, menawarkan solusi konkret dengan angka yang jelas. Dan yang ketiga ada memberikan dampak terukur yang bisa dievaluasi setelah dipilih. Program jalan tuntas, infrastruktur merata untuk semua kecamatan dalam 5 tahun. Mengapa? 65% jalan di kelurahan pinggiran rusak parah. Banjir rutin maka menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 120 miliar per tahun dan menghambat mobilitas 300.000 warga. Solusinya gimana? Perbaiki 50% kilometer jalan via APBD plus DAK pusat normalisasi, 12 sungai prioritas, pembangunan drainase modern di 5 kecamatan rawan banjir paling parah. Nampaknya mobilitas warga meningkat 40%, kerugian ekonomi banjir berkurang 60%, membuka 8.000 lapangan kerja, proyek di sektor rekonstruksi lokal. Program Samarinda Hijau. Lingkungan sehat adalah investasi jangka panjang bagi semua warga. Masalahnya, tambang batubara merusak 40% daerah resapan air. ISPU Samarinda masuk kategori tidak sehat selama 78 hari per tahun. Banjir semakin parah setiap musim hujan. Sanksinya bagaimana? Moratorium izin tambang baru di kawasan resapan. Penghijauan kembali 1.000 hektar. Mewajibkan IPAL, instansi pengolahan air limbah, untuk semua industri. Dampaknya, kualitas udara membaik signifikan. Di tahun ketiga, frekuensi banjir berkurang 50%, ekowisata makam berkembang sebagai sumber PAD baru. Program 1.000 UMKM naik kelas. Ekonomi rakyat bergerak, pengaruh turun, kesejahteraan naik, kesejahteraan naik. Masalahnya, pengangguran terbuka mencapai 12,3%. 40% sarjana lokal merantau ke luar kota karena tidak tersedia lapangan kerja di Samarinda. UMKM lokal kalah saing dengan produk luar dan e-commerce nasional. Maksudnya bagaimana? Pelatihan digital marketing dan keuangan gratis. Akses KUR tanpa anggunan untuk 5.000 UMKM pertama. Bangun
e-marketplace lokal khusus produk UMKM Kalimantan. Dampaknya, 1000 UMKM naik kelas dalam 3 tahun. 10% pemuda terserap kerja, dan omset UMKM lokal rata-rata meningkat 3 kali lipat. Selanjutnya, ada poster kampanye dari Arif Santoso untuk Pilkada 2025. Berikut adalah seluruh elemen teks yang tercantum dalam poster kampanye. Slogan utama, buat Samarinda jangan coba-coba. Kriteria pemimpin, pilih yang pasti. Amanah, profesional, pengalaman. Rekam jejak utama 20 tahun di bidang legislatif dan pemerintahan daerah. Visi utama, menjadikan Samarinda sebagai kota cerdas, hijau, dan sejahtera. Nomor urut dan identitas kandidat nomor 3, Arif Santoso. Keterangan jabatan calon wali kota Samarinda Pilkada 2025. Saya kembalikan pada moderator. Demikianlah seluruh rangkaian presentasi dari kami mengenai strategi kampanye politik, baik dari sisi perencanaan strategis maupun evaluasi praktiknya. Kami menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan. Kampanye yang baik bukan hanya tentang memenangkan suara. Ia adalah proses membangun kepercayaan, menawarkan solusi nyata, dan memberikan dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan perspektif baru bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana sebuah strategi direncanakan, sekarang mari kita lihat bagaimana evaluasi efektivitasnya dalam realitas politik. Kita mulai dari pendahuluan. Kampanye politik digital menjadi salah satu strategi utama dalam pemilihan kepala daerah karena mampu menjangkau masyarakat secara cepat melalui media sosial dan pemberitaan online. Analisis ini membahas kampanye digital Shirley T. Juanda Laos pada Pilkada Maluku Utara 2024 dengan fokus pada efektivitas komunikasi politik berdasarkan indikator awareness, engagement, elektabilitas, sentimen, dan konversi dukungan. Tujuan analisis ini adalah mengetahui kekuatan, kelemahan, serta efektivitas strategi kampanye digital yang digunakan. Baik, untuk pembahasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data kampanye dari kandidat ini. Pada platform Instagram, konten kampanye Shirley Juanda Laos didominasi oleh aktivitas belusukan, kegiatan sosial, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Konten ini paling banyak menarik perhatian, biasanya berbentuk reels karena lebih mudah menjangkau audiens luas dan meningkatkan engagement. Beberapa unggahan bahkan mampu memperoleh ratusan ribu views serta puluhan ribu likes. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik pada konten yang bersifat autentik, natural, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan konten kampanye yang terlalu formal. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa Instagram menjadi media yang efektif untuk membangun citra positif, kedekatan emosional, serta meningkatkan popularitas kandidat di kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Slide selanjutnya, data kampanye. Selain Instagram, TikTok juga menjadi platform yang efektif dalam penyebaran kampanye digital dari Gubernur Shirley Juanda Laos. Konten yang diunggah didominasi adalah video singkat saat belusukan, interaksi langsung dengan warga, dan aktivitas sosial di lapangan. Format videonya pendek. Di TikTok membuat pesan kampanye lebih mudah menarik perhatian publik dan juga cepat viral. Beberapa video berhasil memperoleh ratusan ribu views, puluhan ribu likes, dan komentar dari masyarakat. Lalu juga ini menunjukkan tingginya interaksi bahwa pendekatan yang humanis dan sederhana lebih efektif dalam menarik perhatian audiens dibandingkan konten formal. Dengan demikian, TikTok berperan penting dalam meningkatkan kegiatan engagement, memperluas jangkauan kampanye, dan membangun kedekatan kandidat dengan masyarakat. Pada slide 6, ini adalah tabel indikator yang digunakan untuk menganalisis efektivitas kampanye digital dari Shirley Juanda Laos.
Indikator pertama itu ada awareness, yaitu tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Dari hasil pengamatan kami, awareness cukup tinggi karena beberapa konten berhasil menjangkau banyak views. Indikator kedua yaitu engagement. Engagement yang dilihat dari jumlah likes, komentar, dan interaksi pada unggahan. Tingginya engagement menunjukkan bahwa masyarakat aktif meresponkan konten kampanye. Selanjutnya ada elektabilitas, yaitu bagaimana citra dan popularitas kandidat meningkat melalui aktivitas kampanye yang dekat dengan masyarakat. Lalu kemudian ada indikator sentimen, yaitu menunjukkan mayoritas komentar publik cenderung positif dan mendukung, terutama terhadap gaya komunikasi yang ramah dan sederhana. Terakhir adalah konversi dukungan, yaitu adanya ketertarikan masyarakat yang terlihat dari komentar dukungan dan interaksi followers terhadap kandidat. Berdasarkan kelima indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kampanye digital yang dilakukan cukup efektif dalam membangun citra positif dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis indikator, yang dimana analisis indikatornya itu ada 5. Yang pertama awareness, yang kedua engagement, yang ketiga elektabilitas, yang keempat sentimen, dan yang kelima konversi dukungan. Yang pertama saya jelasin di sini adalah awareness, yang dimana hasil pengamatan pada akun TikTok dan Instagram Sherly Johanda ini dapat dilihat dari jumlah followers, tayangan, dan jangkauan kontennya, yang dimana itu cukup tinggi semua ya, yang dimana beberapa konten itu memperoleh ribuan, ratusan ribu sampai jutaan tayangan, membuat menunjukkan bahwa figur Sherly Johanda ini cukup dikenal oleh masyarakat dan kontennya mampu menjangkau banyak pengguna serta menarik perhatian audiens di media sosial. Yang kedua adalah engagement, yang dimana engagement akun Sherly Johanda Laos terlihat dari tingginya jumlah likes, komen, dan juga komentar, yang dimana interaksi pada konten-konten yang ditampilkan oleh Sherly Johanda ini menampilkan kedekatannya dengan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat kontennya secara pasif, tetapi juga tertarik dan aktif memberikan tanggapan terhadap aktivitas yang ditampilkan oleh Sherly Johanda. Yang ketiga adalah elektabilitas. Dari sisi elektabilitas, Sherly Johanda Laos menunjukkan kemampuan kuat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Kemenangannya dalam Pilkada 2024 mencerminkan bahwa popularitas dan citra positif yang dibangun oleh Sherly Johanda melalui media sosial itu berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya sebagai sosok yang aktif dan tegas. Dan yang keempat, sentimen. Pandangan masyarakat terhadap Sherly Johanda Laos cenderung positif, terutama karena gaya kepemimpinannya yang dianggap tegas, aktif, dan responsif terhadap persoalan di daerahnya. Meskipun terdapat beberapa kritik dari publik, opini positif masih lebih dominan di media sosial maupun pemberitaan. Dan yang terakhir, konversi dukungan. Popularitas Sherly Johanda Laos berhasil berubah menjadi dukungan yang nyata, terlibat dari tingginya partisipasi masyarakat di media sosial hingga dukungan politik dalam pilkada, yang dimana media sosialnya Sherly Johanda juga menjadi sarana komunikasi langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kondisi daerah. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pola insight kampanye yang digunakan oleh Bu Sherly ini. Yang pertama ada kekuatan kampanyenya, yaitu terletak pada pendekatan personal dan kedekatan dengan masyarakat. Jadi konten media sosial yang menampilkan aktivitas langsung di lapangan, interaksi dengan warga, serta gaya komunikasi yang santai membuat kandidat terlihat lebih mudah diterima publik.
Selain itu, konsistensi kehadiran di Instagram dan pemberitaan media online membantu meningkatkan awareness masyarakat terhadap kandidat secara luas. Lalu yang kedua ada kelemahan kampanye, yaitu terlihat pada terbatasnya penjelasan mendalam mengenai program kerja dan kebijakan. Sebagian konten lebih fokus pada pencitraan aktivitas dibanding edukasi politik atau solusi konkret terhadap masalah daerah. Di beberapa platform juga terdapat konsistensian pesan sehingga fokus kampanye terkadang kurang kuat dan kurang terarah. Lalu yang ketiga itu ada faktor yang paling berpengaruh terletak pada pendekatan personal. Jadi kedekatan dengan masyarakat, konten media sosial yang menampilkan aktivitas langsung di lapangan, interaksi dengan warga, serta gaya komunikasi yang santai membuat kandidat terlihat lebih mudah diterima publik. Selain itu, konsistensi kehadiran di Instagram juga dan pemberitaan media online membantu meningkatkan awareness terhadap kandidat secara luas. Lalu yang terakhir ada selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada inkonsistensi narasi. Dominan pada citra personal, lemah pada visi misi. Jadi meskipun pendekatan personal dan kedekatan emosional menjadi kekuatan utama, konten kampanye belum mengintegrasikan aktivitas lapangan tersebut dengan narasi program kerja atau solusi kebijakan secara konsisten. Akibatnya publik lebih mengenal figur Shirley sebagai sosok yang ramah dan aktif, tanpa pemahaman mendalam mengenai arah kebijakan yang ia tawarkan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara popularitas, personalitas, dan substansi politik. Lalu yang kedua ada minimnya pembahasan isu strategis dalam konten utama. Meskipun isu lokal dapat memperluas dukungan, konten digital Shirley Chonja Laos masih didominasi aktivitas seremonial dan interaksi sosial. Sementara itu, isu-isu penting seperti ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan publik belum dibahas secara optimal sehingga kampanye kurang maksimal dalam mengedukasi masyarakat dan pemilih rasional. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang ketiga. Risiko dampak viralitas semu. Interaksi tinggi yang belum tentu dikonversi menjadi suara tinggi interaksi di media sosial sebagai besar didorong oleh respon emosional publik terhadap kesederhanaan dan keramaan figur. Bukan karena pemahaman terhadap visi politiknya, pola komunikasi di kolom komentar pun didominasi oleh pujian personal, bukan diskusi substansial. Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas yang terbangun baru berada pada tahap pengenalan dan simpati, yang berisiko tidak berlanjut menjadi dukungan politik yang solid dan loyal saat pemungutan suara. Rekomendasi strategi. Yang pertama, perkuat narasi, program, dan visi kebijakan. Kampanye digital Shirley Joa Laos berhasil membangun citra yang dekat dengan masyarakat, tapi konten perlu lebih menonjolkan solusi nyata dan program kerja. Aktivitas lapangan sebaiknya disertai penjelasan mengenai kebijakan dan target pembangunan agar masyarakat tidak hanya mengenal figur kandidat, tetapi juga memahami arah kepemimpinannya. Yang kedua ada edukasi publik melalui konten informatif. Media sosial Shirley perlu dimanfaatkan tidak hanya untuk membangun kedekatan emosional, tapi juga
sebagai media edukasi politik melalui konten tentang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik dengan format yang ringan dan mudah dipahami. Strategi ini dapat memperluas daya tarik kampanye, terutama bagi pemilih rasional yang mempertimbangkan kualitas program kerja. Lalu yang ketiga, membangun interaksi dengan sesuatu yang penting. Tingginya likes, komentar, dan view menunjukkan bahwa kampanye Shirley berhasil menarik perhatian publik. Namun interaksi tersebut perlu diarahkan menjadi dukungan politik yang lebih loyal melalui ruang diskusi yang lebih aktif dan partisipatif. Secara keseluruhan, strategi kampanye sudah efektif membangun awareness dan citra positif, tetapi perlu diperkuat dengan berkomunikasi program yang lebih konsisten, edukatif, dan substantif agar popularitas digital dapat berubah menjadi dukungan politik jangka panjang. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.